warahmatullahi wabarakatuh. Malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu. Ya, terima kasih ya udah hadir untuk mengikuti kuliah Polisi Kompleks secara online ya. Nanti jangan lupa absen di Eldiru ya untuk hari ini. Hari ini saya akan melanjutkan, kita kan kemarin baru sekali apa namanya yang membahas materi yang dari buku ajarnya Pak Bambang. Hari ini kita lanjutkan ke coba berikutnya. Ini masih mudah ya, integral kontur atau biasa disebut juga integral garis gitu. Kita ingat kontur itu apa ya? Jadi kontur itu ya sama aja dengan garis plus garis yang memiliki sifat-sifat tertentu gitu. Sifatnya bisa dilihat kemarin turunannya ada atau dia kontinu sepanjang garis tertentu. Kontur bisa tertutup, bisa juga terbuka. Kemudian untuk integral kontur atau integral garis ya, kita perhatikan apa namanya hal-hal yang harus dipenuhi dulu. Jadi kalau kita memiliki kontur C itu, suara saya bisa kedengaran nggak? Kedengaran Ibu. Suara saya bisa kedengaran jelas? Nggak ada yang jawab? Nggak kedengaran apa? Terdengar Ibu. Terdengar jelas Bu. Oh, ya udah. Jadi kontur C memiliki rumus Z sama dengan CT. Jadi kontur C-nya itu kita misalkan di sini T-nya dari A sampai B. Jadi misalkan kontur C-nya bentuknya seperti garis yang merah seperti ini. Jadi di sini ini adalah titik apa namanya? Set T kan ya, berarti ini adalah set A gitu. Kemudian titik akhirnya di sini adalah set B. Ya. Kemudian arah konturnya berarti dari A ke B berarti dia ke arah sana. Ini adalah kontur C-nya. Kita misalkan seperti ini. Bisa terbuka, bisa juga tertutup. Ya. Kemudian FZ atau FZT ya karena setnya kan bergantung pada T, itu adalah continue bagian demi bagian pada A pada T dari A sampai B T-nya. Kemudian rumus dari integral garis atau integral kontur fungsi f sepanjang C, rumusnya ini mudah dihafalin ya. Jadi integral sepanjang kontur C f z dz sama dengan integral dari A sampai B fz kali z aksen t dt. Jadi nanti kita harus bisa memilah-milah mana ct-nya, z aksen t-nya itu apa, tinggal nanti kita tulis rumusnya, kemudian kita integralkan. Ya, kemudian integralnya itu kadang integral yang biasa, kadang juga harus memakai substitusi atau integral yang lain, bergantung pada integral yang apa namanya, yang muncul di dalam rumus ini. Di sini saya ambil dari contoh 6 yang ada di buku ajarnya Pak Bambang. Saya tulis ulang lagi di sini. Hitung integral sepanjang kontur C dari Z sekawan DZ dengan C-nya, kontur C-nya adalah Z sama dengan 2 pangkat I. Kalau di atas tadi kan kita pakai T, kalau di sini pakainya T sama T ya, jadi T sama T itu parameternya T, di sini parameternya kita pakai theta. Thetanya itu dari min pi per 2 sampai pi per 2. Jadi kalau kita gambar kontur C-nya, ini kan sebenarnya berupa lingkaran dengan jari-jari 2. Nih ya, 2E pangkat I theta itu adalah lingkaran ya, jadi
dia lingkaran dengan jari-jari 2. Ini gambarnya seperti ini. Dari min 2i sampai 2i. Jadi setengah lingkaran yang di sisi kanan ya. Ya, setengah lingkaran. Ini adalah si C-nya. Ya. Kemudian untuk mengerjakan integral yang ini, ya, kita kan pakai rumus yang di atas ini. Berarti kita harus, setnya kan sudah ada ini. Berarti kita harus cari set aksen tetanya. Kemudian f-setnya apa? F-setnya adalah set sekawan ini. Jadi kita pilih satu-satu. Setnya kan kita punya ya. Setnya si C-nya tadi ya, itu adalah 2E pangkat I theta. Set sekawannya kita cari dulu 2E pangkat min theta. Ini hati-hati ya, ada min theta di sini karena dia set sekawan. Kemudian kita butuh set aksen. Dari sini set aksennya adalah 2i E pangkat I theta. F-setnya sendiri adalah ini. Ya, ini ya. Kan bentuknya adalah integral F-set D-set. Jadi ini adalah yang ini adalah F-setnya. Nah, nulisnya agak lambat. Ya, ini adalah F-set. Ini kan integral F-set D-set. Jadi F-setnya adalah set sekawannya. Kemudian setelah itu tinggal dimasukkan aja ke rumusnya. Integral f(z) dz sama dengan integral dari batasnya dari A sampai B tadi, f z theta kali z aksen theta d theta. Ya, jadi di sini kita pakai theta. Kalau di rumusnya tadi pakainya T, sama aja ya, parameternya diganti aja. Ya, tinggal kita kerjakan biasa, ini integral biasa, hasilnya adalah 2pi. Ya, nanti integralnya integral biasa, dikerjakan aja. Kemudian, jadi yang harus diperhatikan, rumusnya adalah integral fz dz sama dengan integral dari AB fz kali z aksen d theta, dt. Sekarang kalau di contoh 7, yang gagal ya, jadi ada dua soal. Integral dari C1 fz dan integral sepanjang C2 fz. Fz-nya kita lihat fz-nya adalah ini. Bentuknya seperti ini ya. Kemudian kita lihat C1 itu adalah dari O ke A kemudian lanjut ke B. Jadi C1 itu jadi dari dua garis OA kemudian dia lanjut garis AB. Kemudian yang kedua itu langsung dari O ke B. Ya, jadi integral sepanjang C1 sama sepanjang C2 itu kan intinya sama. Dari O ke B, cuman untuk menuju B-nya itu yang C1 ke A dulu baru ke B, yang kedua langsung dari O ke B. Sekarang cara menghitung integralnya mana masing-masing, kita hitung yang integral panjang bentuk C1. C1 berarti A sama lanjut B ya. Nah, ini ya. Jadi C1 adalah ruas garis OA disambung AB. OA sendiri adalah, saya tulis ya, OA itu dari koordinat 0,0 ke I. I berarti di sini 0,1 ya. Jadi OA itu adalah berupa garis X sama dengan 0. Kalau misalkan ini bingung garis X sama dengan 0, ya pakai aja rumus mencari ruas garis yang melalui 2 titik ya. Apa itu rumusnya? Y min Y. Rumusnya apa?
Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Itu nanti ketemu garisnya. Kalau ini kan kelihatan aja. Dari O ke A berarti kan garis ini kan. Garis ini kan sama aja dengan garis X sama dengan 0. Kemudian setelah itu OA ini, kontur yang OA ini kita tulis dalam bentuk set. Kita misalkan setnya itu sama dengan X plus YI. X-nya sendiri tadi kan 0. Ya. Lah Y-nya berarti bergerak dari 0 ke 1. Jadi X-nya tadi kan 0, Y-nya bergerak dari 0 ke 1. Jadi Y-nya dari 0 ke 1. Jadi setnya ini, untuk mencari set ini, kita misalkan Y-nya sama dengan T. Kenapa? Karena Y-nya yang bergerak dari 0 ke 1. X-nya kan udah fix, dia 0 ya. Y-nya bergerak dari 0 sampai 1. Jadi kita misalkan Y-nya sama dengan T, T-nya tentu saja dari 0 sampai 1. Ini sesuai dengan ini. Jadi ini sama ini. Sama ini. Saya lingkarin ya. Jadi setnya sendiri adalah sama dengan 0 ditambah T kali I, atau set sama dengan TI. Ya. Ini untuk yang ruas garis OA. Ya. Kemudian untuk ruas garis OA, sekalian aja kita cari set aksennya. Set aksen T-nya adalah I, kemudian F-set-nya, F-set kan rumusnya ini. F-set sepanjang ruas garis OA, kita masukkan aja tadi kan Y-nya sama dengan T, X-nya kan dia 0. X-nya 0, jadi F-set-nya sama dengan T. Kemudian kita lanjut, sebelum kita ngitung integralnya, kita lanjut ke ruas garis AB. Ruas garis AB itu dari I sampai 1 plus I. Berarti di sini dari 0,1 ke 1,1. 0,1 ke 1,1. Ya. Atau lebih mudah kelihatan ya, ini adalah garis AB itu adalah garis Y sama dengan 1. Nih, garis Y sama dengan 1. Berarti ini fix Y sama dengan 1, yang bergerak adalah X-nya. X-nya bergerak dari 0 ke 1. Ya, dari 0 ke 1. Atau kalau dari sini kelihatan nih. X-nya kan dari sini sampai sini ya. Sampai sini nih. Ini kan dia 1. Ya, jadi kita menentukan kontur AB-nya dalam bentuk set, set T ya. Kita misalkan setnya sama dengan X plus YI. Y-nya 1, X-nya bergerak dari 0, 1. Berarti yang dimisalkan bukan Y-nya sama dengan T, tapi yang dimisalkan adalah X sama dengan T. Kenapa? Karena di sini X-nya yang bergerak. Jadi nanti T-nya bergerak dari 0 sampai 1. Ya. Kemudian setnya sendiri kita masukkan. X-nya kan T, berarti T ditambah Y-nya 1 kali I. Jadi set sama dengan T plus I. T-nya dari 0 sampai 1. Ya, jadi T-nya kan di sini X-nya sama dengan T. X-nya sendiri dari 0 sampai 1, makanya T-nya juga dari 0 sampai 1. Nah, setelah itu sekalian aja setnya sudah ketemu, kita cari set aksen, kita cari F-setnya di sepanjang garis AB. Jadi setnya kan Y-nya 1, X-nya T. 3 kali T kuadrat kali I. Rumusnya seperti itu. Kemudian, yang perlu diperhatikan, ini ada rumusnya, integral sepanjang C1 FCDZ itu sama dengan integral sepanjang OA ditambah integral sepanjang AB. Jadi karena C1-nya itu adalah ruas garis OA disambung AB, maka pas pengintegralkan juga. Jadi integral yang OA ditambah integral yang AB.
Nah, integral FZDZ rumusnya kan tadi integral FZ kali Z aksen DT. Kita lihat pada OA, T-nya dari 0 sampai 1. Yang AB juga T-nya dari 0 sampai 1. Tinggal kita masukkan aja. Kemudian di sini ketelitian menghitung integralnya yang diperhatikan juga. Ini hasilnya. Setengah min setengah I. Ini ada di buku ajarnya Pak Bambang, saya tulis ulang lagi. Ada yang tanya sampai sini? Ya, jadi intinya kita cari kontur C1-nya atau kontur C2-nya. Tadi kontur C1-nya kan dari OA dilanjut AB. OA-nya berarti kita tulis dalam bentuk ZT ya. Nah, nanti setnya kan ketemu. Setelah setnya ketemu, kita tentukan set aksen karena di rumusnya butuh, mana nih, saya ulang ke atas. Di rumusnya butuh set aksen T. Kemudian F setnya kita cari. Ya. Ya. Kemudian untuk yang B, yang sepanjang C2. C2 itu tadi kan langsung dari 0,0 ke 1 plus I atau 1,1. Jadi kalau kita tentukan, itu sama aja dengan garis Y sama dengan X. Ya, berarti rumus Z-nya sama dengan X plus YI, Y-nya sama dengan X, yang ini ya, Y-nya sama dengan X, nah yang bergerak X-nya dari 0 sampai 1. Nah, karena X-nya yang bergerak, maka dimisalkan di sini X-nya sama dengan T. Boleh juga dimisalkan Y sama dengan T juga boleh, nanti hasilnya menyesuaikan. Boleh juga di sini X sama dengan Y, Y-nya dari 0 sampai 1 gitu juga boleh. Ya. Ini saya misalkan X-nya yang sama dengan T. Nah, karena X sama dengan Y, maka Y-nya kan juga sama dengan T otomatis. Kontur C2-nya atau garis OB-nya rumusnya menjadi Z sama dengan T plus TI atau X plus YI ya, jadi T sama dengan T plus TI. T-nya antara 0 sampai 1. Kemudian Z aksennya sama dengan Z aksen T ya, berarti turunkan terhadap T 1 plus I. FZ-nya berarti ini kan rumus aslinya, tinggal kita masukkan aja. Jadi FZT itu nanti pasti rumus FZ-nya ada dalam T semuanya karena integralnya terhadap T. Udah nggak ada X, udah nggak ada Y-nya ya. Kalau ada X dan Y-nya berarti masih keliru, masih ada yang belum disubstitusi atau belum diganti. Jadi integral sepanjang C2 FZDZ itu sama aja dengan integral sepanjang garis OB FZDZ. Karena dia cuma satu ruas garis saja, jadi nggak ada tambahannya ya. Jadi tinggal kita hitung integralnya ini. Ini saya tulis titik-titik, nggak saya lanjutkan. Kita lihat di buku ajarnya. Ya. Ini yang C1 tadi udah ya, hasilnya ini. Yang C2, ini yang di atas. Yang C2 hasilnya ternyata 1 nih ya. Integral sepanjang C2 FZDZ hasilnya 1 min I. Nah, yang integral sepanjang C1 hasilnya adalah setengah min setengah I. Nah, di sini ada catatan penting nih, saya kasih warna di sini.
Ya. Pada contoh 7, meskipun kontur C1 dan C2 berawal dan berakhir di titik yang sama, namun memberikan nilai integral yang berbeda. Jadi, nilai integral kontur fungsi dengan variabel kompleks bergantung pada kontur pengintegralannya. Jadi, meskipun titik awal dan titik akhirnya sama, itu bisa memberikan hasil yang berbeda. Jadi di sini tergantung pada kontur pengintegralannya. Jadi mungkin kalau yang satu langsung, yang satu belok-belok-belok, akhirnya nyampe hasilnya akan berbeda. Itu yang perlu dipahami ya. Jadi hasilnya belum tentu sama, bisa berbeda. Ada pertanyaan sampai sini? Belum ada? Kalau belum ada, kecepatan nggak saya ngomongnya? Kecepatan ya? Tidak, Bu. Tidak. Kita lanjutkan. Ini ada satu contoh. Ya, jadi integral sepanjang kontur C Z kali E pangkat Z kuadrat dz, C-nya itu adalah garis dari Z0 sama dengan I ke Z1 sama dengan 2 plus I. Nah, untuk menghitung integral ini, kita gambar dulu kontur C-nya itu seperti apa. Kontur C-nya kita gambarkan dalam bidang kompleks. Ternyata dari Z0 sama dengan I itu titik di sini sampai ke 2 plus I. 2 plus I berarti 2,1 di sini ya. Nih, jadi dia berupa garis lurus ini. Ini adalah kontur C-nya. Nah, sekarang kontur C-nya ini kita akan tulis dalam bentuk ZT. Ini dalam bentuk ZT ya. Caranya gimana? Ini saya tulis memakai, kan ini sebenarnya udah kelihatan kontur C-nya itu dia berupa garis Y sama dengan 1 gitu. Udah kelihatan sebenarnya gitu. Ya, nih Y sama dengan 1. Cuman ini saya tulis saja untuk mendapatkan Y sama dengan 1. Kalau lupa itu bisa pakai rumus apa nih, persamaan garis melalui 2 titik gitu ya. Ya. Jadi ini hanya untuk mengingatkan aja kalau kita lupa bahwa oh ya ini sebenarnya garis Y sama dengan 1 gitu. Ya udah pakai ini aja gitu. Ya. Garis Y sama dengan 1, X-nya yang berjalan dari 0 sampai 2. Ya, X-nya dari 0 sampai 2. Maka di sini nih, kita misalkan X-nya sama dengan T. Berarti T-nya kan dari 0 sampai 2 juga. Setelah X-nya sama dengan T, berarti Z-nya menjadi T plus I kali 1. Terus berarti ini sebenarnya adalah rumus kontur C-nya ini, yang Z sama dengan T plus I. Kita cari Z aksen T-nya. Z aksen T-nya adalah turunannya ini ya, terhadap T berarti sama dengan 1. Kemudian FZ-nya itu kan tadi di soal ini adalah FZ-nya. Ini FZ. Nah ini FZ-nya semuanya segini ya. FZ-nya kita rubah dalam T. Berarti FZ sama dengan Z E pangkat nih. Ya. Kemudian integral FZ dz adalah integral dari
T-nya dari 0 sampai 2, Fz kali Z aksen P. Udah dimasukkan aja. Nah, di sini ternyata kita butuh integralnya pakai pemisalan. Ya, setelah pakai pemisalan dimasukkan, kita sederhanakan, ini hasilnya seperti ini. Jadi ini nggak bisa disederhanakan lagi, ya sudah bentuknya seperti ini. Coba di sini ada soal, ada 2 soal nih, coba kita kerjakan bareng-bareng untuk kurva, ini bukan kurva C ya, kurva itu gamma ya. Jadi ya, ini berarti kurva gammanya di sini kan Y sama dengan X kuadrat. Nah, kita gambarkan dulu di sini, Y sama dengan X kuadrat dari 0 sampai, ini 1 ya, 1. Ini lengkung ya, karena fungsi kuadrat. Berarti ini adalah gamanya sendiri. Nah, ini sendiri. Nanti kalau mau nulis dilengkapin sendiri. Ini sumbu X. Jadi gamanya itu dari 0,0 sampai 1,1, tapi dia fungsinya fungsi kuadrat gitu. Ya. Kemudian di sini nanti nulisnya disesuaikan dengan yang di atas ya. Berarti Z-nya kan kita misalkan X plus Y. Ya. Kemudian Y-nya sendiri sama dengan X kuadrat. Ya. X-nya kan bergerak dari 0 sampai 1 ya. Ya, X-nya kan dari 0 sampai 1. Nah, berarti kalau seperti ini, maka kita harus memisalkan apa? X-nya sama dengan T. Nah, berarti X-nya sama dengan T, berarti batas T-nya adalah sama aja dengan batas X-nya. Nah, ini. Berarti kontur gamanya tadi sudah berubah menjadi Z sama dengan apa nih? Ini kan X plus Y, ini Y ya. Berarti X-nya kan T. Ditambah I, Y-nya kan X kuadrat. Berarti di sini T kuadrat. Ya. Batasnya T-nya sama ya, dari 0 sampai 1. Ya. Ini berarti kontur gamanya sudah berubah menjadi rumus seperti ini. Yang tadinya ya sama dengan X kuadrat dari ini ke 1 I ya. Nah, sekarang berarti kita cari aksennya. 1 plus 2 T kali I. Nah, kemudian nanti dikerjakan sendiri, berarti Fz-nya nanti sudah berubah. Fz sama dengan apa nih? Fz kan Z E pangkat Z kuadrat kan? Berarti sama dengan Z-nya adalah T plus IT kuadrat. Maaf, tulisannya jelek. Kali E pangkat di sini
P plus IP kuadrat kuadratin. Nah, ya, tinggal masukin integral ini sama dengan integral itu. Nanti dilanjutkan sendiri ya. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi ini langkah pertama adalah mengubah rumus dari kontur gamma ke dalam bentuk Z sama dengan ZT yang tadinya kan rumusnya rumus dalam koordinat kartesius yang biasa ya, y sama dengan x kuadrat. Yang ininya rumusnya rumus hubungan antara y dan x, kemudian diganti menjadi parameter dalam parameter t. Untuk yang soal nomor 2, kita lihat di sini. Nanti dilanjutkan sendiri. Untuk yang nomor 2, C-nya itu setengah lingkaran. Nih. Setengah lingkarannya, lingkaran harga mutlak Z sama dengan 2. Berarti C-nya itu setengah lingkaran. Berarti Z sama dengan jari-jarinya 2 ya. 2 E pangkat I pakai teta aja ya. Karena ini sudut. Kemudian digambar dulu aja biar kelihatan nanti tetanya dari berapa sampai berapa. Ini berarti dari 2i di sini min 2i. Berarti ke sana ya. Ini. Gitu kan. Dari min 2i ke sana. Ya. Berarti tetanya itu dari, kalau ini ke sini kan 90 derajat. Kalau ke sini berarti min 90 derajat. Jadi tetanya dari 90 derajat itu berarti berapa? Min pi per 2 ya. Min pi per 2 sampai pi per 2. Nih. Ya, hati-hati. Misalkan dari garis ini sampai yang ke sana berarti dari 0 sampai pi. Benar ya, sampai pi ya. Ini ke sana kan pi ya. Benar ya, saya enggak? Ini kan 90 derajat kan pi per 2 ya. Kemudian dari sini Z-nya kan kebetulan sudah ada, berarti kita cari Z aksennya. Z aksennya turunannya, jadi 2i E pangkat I theta. Nah, kemudian FZ-nya itu sama dengan Z pangkat 3. Berarti sama aja dengan 2 E pangkat I theta dipangkatkan 3 kan. Nah, ini. Jadi sama aja dengan 2 pangkat 3, 8 E pangkat 3 I theta. Nih. Berarti integral sepanjang kontur C FZ itu sama dengan integral dari min pi per 2 sampai
I/2 ya. F-nya ini ya. F-nya kan berarti 8 E pangkat 3 I theta, maaf ini jelek tulisannya, kali Z aksen 2I E pangkat I theta I theta. Nah, ini selesaikan sendiri nanti. Lanjutkan sendiri. Ini kalikan dulu. 8 kali 2 berarti berapa? 16I E pangkat 4I theta. Seperti itu. Ada pertanyaan untuk integral kontur? Bisa dipahami ya? Konsepnya dipahami, nanti kalau dicampur-campur nggak bingung. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya kembali ke buku ajarnya. Langsung ke buku ajar aja. Ya. Nanti tolong buku ajarnya dibacanya detail, yang penting di garis bawain itu. Kita lihat ya. Subbab berikutnya adalah anti turunan. Kita lihat integral kontur fungsi variabel kompleks fz dari suatu titik z1 ke titik z2 yang lain dengan lintasan yang berbeda dapat memberikan nilai-nilai pengintegralan yang beda-beda pula. Yang tadi saya jelaskan jadi kalau kontur lintasannya berbeda, maka bisa menghasilkan titik awal dan titik akhirnya sama, bisa menghasilkan nilai pengintegralan yang berbeda. Dengan kata lain, integral kontur f dari Z1 ke Z2 akan bergantung pada lintasan yang digunakan. Kalau lintasan yang berbeda, maka hasilnya berbeda. Nah, ini yang saya ituin. Namun demikian, terdapat beberapa fungsi yang integralnya dari Z1 ke Z2 tidak bergabung pada lintasan yang ideal. Jadi ada beberapa fungsi yang integralnya dari Z1 sampai Z2 itu tidak bergantung pada lintasan yang diambil. Jadi nilainya tetap sama meskipun lintasannya beda, tapi nilainya tetap sama. Teorema berikut akan menjelaskan hal tersebut. Ini ada teorema 3. Ini nanti teorema 3 ditandain ya. Jadi di teorema 3, kalau kita punya fungsi fz yang kontinu pada suatu domain D, jika salah satu dari pernyataan-pernyataan berikut benar, maka pernyataan yang lain juga benar. Misalkan fz-nya kontinu. Pernyataan yang pertama, fz memiliki antiturunan f besar z pada D. Antiturunan itu kan sama aja dengan nilai integralnya gitu ya. Fz itu nilai integralnya ada gitu pada D gitu ya. Kemudian yang B, integral fz sepanjang kontur-kontur yang seluruhnya berada di dalam D dan membentang dari sembarang titik tetap Z1 ke titik tetap Z2, semuanya memiliki nilai yang sama, yaitu integral Z1 fz dz sama dengan kita pakai antiturunannya gitu. Jadi kita ngitung integralnya langsung. Kemudian pernyataan, jadi ini kita bisa ngitung nggak usah pakai integral garis kalau misalkan kita tahu antiturunan dari fz-nya itu ada gitu dalam domain D. Jadi kita bisa pakai rumus ini. Boleh pakai integral garis juga boleh, pakai ini juga boleh.
Tapi pakai ini ada syaratnya, anti turunannya itu harus ada. Kalau yang tadi yang soal ini, misalkan ini ya, ini kan kita lintasannya ini, ternyata hasilnya nanti ada gitu ya. Nah, kalau apa namanya, kita juga bisa menghitung integral gamma z ini sama dengan integral dari 0 sampai 1 plus i itu boleh, tapi kita pastikan bahwa anti turunan dari ini tuh ada gitu. Kita pastikan anti turunannya ada. Kalau anti turunannya ada, ya kita bisa langsung kerjakan. Ya mungkin nanti ini kita kerjakan dengan integral apa nih? Integral kontur ya, yang ini kan. Kemudian kita cek apakah integralnya ini ada integral z pangkat z kuadrat itu ada enggak? Kayaknya ada nih. Ini jadi pangkat u turunannya kan 2z ya. Kayaknya bisa nih. Jadi ini bisa langsung menggunakan rumus yang di teorema 3, yaitu integral itu sama aja dengan integral dari 0 sampai 1 plus i dari ini z pangkat z kuadrat dz sama dengan, nah ini anti turunannya ini dicari dulu, terus nanti tinggal masukin batasnya pakai yang ini nih, anti turunannya kayak integralkan biasa lah gitu ya. Jadi bisa tidak menggunakan integral garis atau integral kontur, tapi pakai integral kontur juga boleh, dan nanti hasilnya sama gitu, nanti tolong dicek ya. Yang ini juga, ini kalau z pangkat 3 itu kan pasti anti turunannya pasti ada nih ya. Jadi ini nanti bisa juga dikerjakan menggunakan teorema 3. Kalau yang tadi, yang ini ya, kalau yang ini kayaknya bisa juga, nanti dicek aja. Kalau yang ini kan bentuk fz-nya bentuknya seperti ini ya, jadi untuk mengetahui anti turunannya atau ada atau enggak, berarti kita harus cek pakai teorema-teorema yang sebelumnya, mungkin pakai apa ya yang di depan itu, mungkin Cauchy Riemann atau apa, Cauchy Riemann atau apa, untuk mengecek ini. Cuman daripada ngecek ini kelamaan, ya udah mending pakai integral dari saja. Kalau yang model ini kan, ini sepintas saja bisa kelihatan kalau kita misalkan U-nya sama dengan z kuadrat, turunannya kan 2z ya, ini ada z di sini, kayaknya nanti integralnya bisa langsung dikerjakan gitu. Pakai integral garis juga sama, nanti hasilnya harusnya sama gitu. Nanti coba tolong dicek untuk latihan. Kemudian saya teruskan untuk yang tadi, yang nomor 2 itu, kalau misalkan fz-nya anti turunannya ada, ya udah pada D ya, berarti kita langsung aja integralnya kita kerjakan, kemudian batas atasnya dimasukkan, dikurangi batas bawahnya. Kemudian untuk yang C, yang ini, integral fz sepanjang kontur-kontur tertutup yang seluruhnya berada di dalam D, semuanya bernilai 0. Jadi kalau misalkan yang ini, jadi misalkan nih, ya, integral fz ya, untuk
untuk contoh yang nomor C ini, misalkan saya punya yang gampang aja lah, yang pasti nanti turunannya ada, misalkan FZ sama dengan Z gini aja. Nah, FZ sama dengan Z. Ini kan nih ya, anti turunannya dari FZ sama dengan Z itu kan ada pada D. Kalau D-nya bidang kompleks, seluruh bidang kompleks itu, di seluruh bidang kompleks nanti turunannya ini ada ya, karena dia kan dia kayak fungsi linear ya. Kemudian kalau kita punya C-nya ya, misalkan kontur nih ya, kontur tertutup C-nya itu harga mutlak Z sama dengan 1. Harga mutlak Z sama dengan 1. Berarti ini lingkaran dengan jari-jari 1. Maka integral sepanjang kontur tertutup C dari Z dz ya, ini nilainya udah langsung 0 menggunakan teorema ini. Nih, integral fz di sepanjang kontur tertutup yang seluruhnya berada di dalam D, semuanya berada di 0. Jadi D-nya itu adalah seluruh bidang kompleks gitu. Semuanya ini adalah domainnya. Dalam domainnya itu fz sama dengan z itu memiliki anti turunan ya. Kemudian kalau kita ambil kontur tertutup C-nya adalah nih lingkaran dengan jari-jari 1, ini 1 ya, ini adalah C-nya, maka integral sepanjang lintasan tertutup C Z dz itu udah langsung sama dengan 0, kita nggak usah ngitung lagi gitu. Kalau mau pakai integral garis juga boleh ya. Coba ya kita cek apakah dia nilainya 0. Ini ya, yang ini ya. Ini kan nilainya 0, hasilnya kita pakai teorema ini. Kalau dengan integral garis berarti C-nya kita rubah dalam bentuk Z sama dengan ZT. Berarti Z sama dengan pakai theta berarti ya, pakai theta aja. Ya, harga mutlak Z sama dengan 1. Berarti kan sama aja dengan E pangkat I theta. Ya. Kemudian tetanya berarti dari 0 sampai 2pi ya, karena dia satu lingkaran penuh. Nah, pakai integral garis berarti kita butuh Z aksen. Ini hati-hati bukan Z aksen T ya, Z aksen theta, karena parameternya kita pakai theta. Berarti I E pangkat I theta. Berarti udah sekarang FZ-nya. FZ-nya itu kan sama aja dengan ini, di soal ini FZ-nya sama dengan Z ya. Berarti sama dengan E pangkat I theta. Berarti integral sepanjang kontur tertutup C. Ini Z dz. Ya. Saya tulis di bawah. Integral dari 0 sampai 2pi. Apa nih? FZ. Ini kalau bingung ya ditulis dulu rumusnya. E pangkat I theta kali Z aksen, berarti I E pangkat I theta I theta. Berarti sama dengan integral dari 0 sampai 2pi apa nih? I E pangkat 2I theta.
2i theta d theta. Berarti sama dengan integralnya ini apa nih? I per 2i ya. Berarti setengah ya. Kalau saya keliru, tolong diralat. 2i theta dari 0 sampai 2pi. Sama dengan setengah pangkat berapa nih? 4 pi ya. 4 pi min setengah kali pangkat 0. Pangkat 0 itu 1 setengah ya. Nah, sekarang yang depan kita sederhanakan. Berarti ini apa? Cos 4pi min i sin 4pi. Sin 4pi ini ya, min setengah. Nah, dengan cos 4pi itu muter 2 kali. Ini 1 ya. Cos 4pi itu 1 ya. Yang ini 4pi 0. Berarti kan setengah min setengah. Ya, jadi dicek kalau saya keliru. Nah, hasilnya 0. Nah, ini hasilnya 0, tapi dia menggunakan integral kontur. Kalau yang ini hasilnya sama-sama 0, tapi dia menggunakan teorema 3, lebih simpel gitu. Tapi harus paham kenapa kok hasilnya langsung 0. Ya alasannya karena apa nih? Fz sama dengan Z memiliki antiturunan pada seluruh bidang kompleks ya. Kemudian C-nya itu adalah kontur tertutup yang seluruhnya ada di dalam D atau di bidang kompleksnya itu. Maka udah langsung integralnya sama dengan 0. Ada pertanyaan? Di buku ajar ini ada dua contoh nih. Contoh 8 kita lihat ya. Fungsi Fz sama dengan Z kuadrat merupakan fungsi yang kontinu dan memiliki antiturunan. Jadi Fz-nya itu antiturunannya ada di seluruh bidang kompleks. Karena itu kalau kontur C-nya dari 0 sampai 1 plus I ya, kita bisa menggunakan teorema 3 tadi. Jadi integral dari 0 sampai 1 plus I Z kuadrat dz sama dengan nih antiturunannya dari Z kuadrat atau integralnya dari Z kuadrat. Ini tinggal dimasukkan aja batasnya. Lebih cepat gitu. Tapi mau pakai integral kontur atau integral garis juga boleh. Tuh. Harus kita rubah bentuk ininya, bentuk konturnya dari 0 ke 1 di dalam parameter P dan seterusnya. Hasilnya sama karena Z kuadrat itu dia mempunyai antiturunan di seluruh bidang kompleks. Dan 0 sampai 1 itu ada di dalam bidang kompleks tersebut. Nah, sekarang contoh-contohnya yang nomor 9. Ini saya kasih tanda ini
udah di ini itu adalah di sini. Kalau sampai di sini bisa jadi kemarin nanya ke bapak beri jawab ini kayaknya ada dari ribut gini ya ya ini nanti apa namanya diabaikan aja kalau mau ditulis yang gampang ya ini aja sampai begini. Di sini kita lihat bahwa ya biasanya satu persen kuadrat kemudian satu persen kuadrat itu adalah yang kombinus dicatat dikuali sama dengan 0. Jadi turunan dari FZ itu bisa tetap kita ini adalah dari tersebut adalah min 1 itu ada pada domain harga mutlak Z lebih besar dari 0. Jadi pada domain di sini semuanya itu kecuali di 0 ini loh. Jadi kalau harga mutlak Z lebih besar 0 berarti semua bidang kompleks kecuali titik nolnya gitu, karena ini kan dia yang lebih besar dari 0. Jadi titik nolnya tuh enggak gitu. Nih ya, yang ini ya, artinya ini harus paham. Jadi semuanya bilangan yang ada di bidang kompleks kecuali Z sama dengan 0. Kemudian kalau kita bentuk lingkaran C atau kontur tertutup C yang merupakan lingkaran dengan jari-jari 2, kita lihat berarti si C-nya, nih saya hapus dulu biar nggak penting. Berarti si C-nya itu kan ada di dalam D. Ya, kita lihat. Ini kan tadi domainnya adalah kecuali nih, yang tengah ini enggak gitu. Nah sekarang kontur tertutup C-nya adalah lingkaran dengan jari-jari 2. Ini kan. Nah, lingkaran dengan jari-jari 2 ini itu kan ada di dalam domainnya ini kan. Ada di dalam domainnya. Domainnya itu kan semua bilangan di bidang kompleks kecuali 0. Lah lingkarannya itu ada di dalam domainnya gitu. Ya. Jadi menggunakan teorema 3, maka integral sepanjang kontur tertutup C dz per Z kuadrat itu nilainya sama dengan 0. Tuh. Jadi nggak usah ngitung, udah hasilnya 0. Tapi kenapa 0? Analisanya harus diberikan. Nih analisa ininya harus ada, jadi tidak tiba-tiba sama dengan 0. Kira-kira seperti itu. Jadi nanti yang ini, yang soal ini, itu kita bisa kerjakan dengan menggunakan teorema 3 tadi, yang bagian B ya, karena ini konturnya bukan kontur yang tertutup ya, terbuka. Jadi kita lihat ternyata anti turunannya itu ada ya, jadi integralnya ini bisa kita hitung langsung dengan menggunakan anti turunannya, kemudian batas atasnya dimasukkan dikurangi dengan batas yang bawahnya. Hasilnya harusnya sama dengan kalau kita menghitung menggunakan integral kontur atau integral garis yang disupport sebelumnya. Bisa dipahami nggak? Ada pertanyaan? Halo?
Ini pada memperhatikan nggak? Online nggak kelihatan nanti. Ini kalau online terus kayak gini harus memperhatikannya lebih loh ya. Ya kalau nggak ada pertanyaan, mungkin kuliah ini sampai di sini aja dulu. Besok kita lanjutkan untuk yang nih ada teorema Cauchy-Courtart sama ada integral. Pengennya saya tuh besok satu hari tuh ini sama formula integral Cauchy gitu. Cuman saya pengennya kalau yang ini nih langsung, jadi lebih lebih mudah dipahami gitu. Ini kita habiskan. Ternyata besok ada kuliah ya habis habis kompleks. Kalau mulainya pagi bisa nggak? Lebih pagi. Halo? Kalau mulainya lebih pagi, ruangannya masih dipakai, Bu. Oh, dipakai. Oh, besok ada kuliah semua ya? Nggak pada libur ya? Di ruangan B23 dipakai kalkulus. Oh, Bu Ida. Kalau B13? B13 dipakai nggak ya? B13 biasanya iya kalau B23 dipakai kalkulus. Kalau B13 ya nanti saya cek ya kalau misalkan atau kalau enggak ya enggak tahu sih ini untuk untuk 100 menit bisa selesai atau enggak. Mungkin bisa tapi detailnya ataunya enggak tahu ya. Ya sudah mulainya 8.50 ya habis Bu Ida ya. Tadi nggak ngecek 13 ya. Kuliahnya siapa? Ya nanti saya cek aja 13 kuliahnya siapa. Nanti saya tanya kalau misalkan ternyata 13 kosong ya pagi kita ke 13 terus nanti kalau misalkan 13 jam berikutnya dipakai ya kita naik ke atas menghentikan yang kelasnya Bu Ida. Gitu. Atau mau soalnya kalau kalau misalkan nggak nggak apa namanya tanggung gitu loh kalau mau online kadang-kadang ada hal-hal yang perlu dijelaskan tidak dengan online gitu takutnya kalian pengennya memang online kayaknya enak dari rumah cuman istilahnya pemahaman kalian bisa nggak kalau saya di papan tulis kan konsentrasi kalian lebih gitu takutnya nanti kalau misalkan saya kasih soal terus ternyata hasilnya tidak memuaskan itu yang percuma gitu kan online tapi apa namanya hasilnya kurang memuaskan gitu. Untuk bab berikutnya kan ini deret. Saya pengennya pas deret itu tidak online sebenarnya. Kalau yang depan ini bisa online lah gitu. Ini kan kayak pemahaman gitu. Cuman nanti kalau udah nyampe ke yang ini gitu, itu nggak bisa online. Online susah ini neranginnya. Kalau kayak cuma ngomong kayak gitu kayaknya nggak nyampe gitu. Atau kalian ekstra belajar sendiri ya nggak apa-apa gitu. Nih yang kayak gini ya misalkan kayak gini nih ini kalau kalau nggak dengan coret-coret langsung susah terus kalian juga nulis kalau cuma kayak gini liatin itu nggak akan kena nanti ininya kalau misalkan ya nanti di set lah misalkan hari Sabtu ada bisa bisa offline ya offline aja gitu. Kalau misalkan ada beberapa yang nggak bisa datang ya nggak apa-apa nanti kan ada yang offline dan bisa ditanya gitu kayak gitu aja mungkin nanti di settingnya ya udah ya mungkin apa namanya kita lanjutkan besok
jam berapa? 8.50 ya. Nggak usah Iya, lah Bu. ya. Kalau mau pagi ya harus ngecek yang 1.3 gitu. Cuma ribet lah, udah malam juga. Udah besok berarti jam 8.50 aja. Kita lanjutkan ke materi yang berikutnya ya. Tolong konsentrasi ya, nanti kalau enggak saya pengennya hasilnya maksimal gitu. Jadi nggak cuman lihat apa namanya, ada contoh kayak gitu, nggak bisa gitu. Jadi nanti feelingnya harus jalan, oh ya ini pakai ini, oh ya ini pakai ini, atau bisa juga pakai ini dan ini. Bisa pilih gitu mana yang sesuai kayak gitu ya. Ya sudah, jangan lupa absen saya buka sampai jam 21. Udah ya, saya akhiri malam ini. Makasih semuanya sudah hadir. Ada yang nggak hadir atau semuanya hadir, nggak tahu kayaknya. Mungkin semuanya hadir atau ada 1-2 yang nggak hadir. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.